Dan yang baru saja bergabung, jangan mau ketinggalan ikut subscribe channel ini. Insya Allah dengan subscribe channel ini Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Di share melalui media sosial Anda, diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku sekalian, saya kira tidak perlu panjang lebar, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya Isra Al-Baqarah, dan setelah itu akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Islam dikatakan antikristus berdasarkan Alkitab. Terima kasih. Begini saudara ya, kalau kita bicara soal antikristus, itu Alkitab membicarakan antikristus itu ada dua macam. Kalau saudara lihat di dalam 1 Yohanes 2:18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Lihat kalimat ini, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Seorang antikristus akan datang. Seorang berarti antikristus satu orang. Akan datang berarti zaman Yohanes dia belum datang. Tapi kalimat selanjutnya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti antikristus ada banyak. Dan sekarang zaman Yohanes itu sudah bangkit, sudah muncul. Itu berarti bahwa ada dua jenis antikris. Pertama adalah antikris besarnya, sang antikristusnya, itu dia satu orang tapi dia memang belum datang. Menjelang akhir zaman dia akan muncul. Tapi ada antikris yang kecil-kecil, itu banyak. Nabi palsu, penyesat-penyesat, itu termasuk di situ. Atau setiap orang yang tidak percaya pada Kristus, itu adalah antikristus. Melawan Kristus, kata anti itu melawan atau juga menyaingi atau mau mengambil tempat dari Kristus, itu arti dari kata anti. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah orang Islam itu adalah, apakah Islam itu adalah antikristus? Ya. Nah, sekarang saudara perhatikan bahwa kalau kita bicara soal antikristus yang besar, sang antikristus itu dibilang seorang. Nah, kalau ngomong Islam secara umum sebagai agama kan tidak cocok, karena antikristus yang akan datang itu adalah seorang, bukan satu agama, bukan satu lembaga. Jadi itu ada orang tertentu yang akan muncul di kemudian hari. Nah, kalau kita ngomong Islam, Islam yang mana begitu banyak besar, ya? Ada begitu banyak orang Islam yang mana? Nah, karena itu maka kalau dikatakan bahwa Islam adalah antikristus seperti pandangan yang juga ada, menurut saya kok tidak tepat, ya. Kalau itu mengacu kepada sang antikristus yang besar itu. Hanya kalau kita melihat bahwa memang pada dasarnya Islam memang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya dalam pengertian seperti itu kan mereka akhirnya menolak Kristus, maka bisa disebut sebagai antikristus juga, tapi antikristus yang kecil. Isra Soru berkata bahwa Islam itu antikristus karena melawan Kristus, tidak mau menuhankan Yesus Kristus. Ya, itu pendapat dia, tidak masalah untuk orang Islam, karena itulah iman dia. Dan kita wajib bersyukur dan bangga dikatakan antikristus kalau yang dimaksud antikristus itu tidak menuhankan Yesus. Itu artinya bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul tidak mau menyembah terhadap makhluk. Karena tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah berubah menjadi makhluk. Tidak ada seorang nabi pun, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga Nabi Muhammad, tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan menyembah makhluk. Mereka semua mengajarkan menyembah Sang Kholik, Sang Pencipta. Sedangkan Yesus hanyalah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Yesus hanya tukang kayu, bukan tukang bikin dunia. Jadi kalau antikristus artinya kita tidak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, alhamdulillah, berarti kitalah antikristus, tidak mau menyembah ciptaan Tuhan.
Tetapi kalau antikristus di sini maksudnya kita tidak percaya Yesus itu Kristus. Nah, ini yang perlu diluruskan. Lalu siapa sebenarnya antikristus itu ya? Nanti saya bukakan ayat-ayat Alkitabnya. Sekarang mari kita lihat apa antikristus itu yang dimaksud oleh Alkitab. Tapi sebelum saya membuka Alkitab ya, saya kasih tahu dulu bahwa antikristus artinya anti terhadap Kristus ya. Kristus itu dari kata Mesias, dari bahasa Ibrani Masaha yang artinya diurapi. Di situ nanti kalau kita bahasa Arab kan menjadi Masih Al-Masih. Dalam bahasa Yunani Kristos, orang Indonesia menyebut Kristus. Jadi antikristus itu anti terhadap Mesias. Sementara orang Islam ini sangat jelas mengakui bahwa Yesus itu Kristus atau Isa itu Al-Masih. Ya, jadi kalau pengertiannya anti Mesias, anti Al-Masih, maka tuduhan Isra Soru tidak tepat. Tapi kalau artinya tidak mau menyembah Yesus, alhamdulillah kita adalah anti terhadap penyembahan terhadap berhala. Nah, bagaimana kalau kita lihat berdasarkan Alkitab, antikristus itu apa? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu sudah muncul, tidak usah menunggu datangnya Islam. Antikristus itu sudah muncul waktu penulis Yohanes ini masih hidup, karena di situ dikatakan saat ini ia sudah datang, ya. Ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Berarti si antikristus itu sudah ada. Berarti itu tidak merujuk kepada Islam. Nah, ciri-cirinya antikristus itu seperti apa? Kalau kita lihat ayat ini, ciri-ciri antikristus itu tidak percaya bahwa Yesus itu manusia yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah. Sementara roh yang benar atau nabi yang benar, karena di sini roh ini artinya nabi ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu nabi yang benar. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau Yesus itu datang sebagai manusia, dia mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia, itulah roh yang benar atau nabi yang benar, mengabarkan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan manusia yang berasal dari Allah. Dan setiap yang berasal dari Allah pasti bukan Allah itu sendiri. Itu pasti, ya. Nah, lalu kalau kita lihat siapa yang akan yang dikatakan sesat oleh Yesus. Yang dikatakan sesat oleh Yesus kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ya. Lukas 21 ayatnya ayat 8. Coba kita baca dari ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Jadi ayat ini ya, Yesus berpesan supaya waspada. Waspada kepada siapa? Orang-orang yang memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk penyembuhan, mengusir setan, ya, mengadakan mukjizat atas nama Yesus. Itulah orang-orang yang sesat dan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa saya katakan
artinya Yesus Tuhan karena akulah dia, D di situ dibesar, itu kata ganti untuk Tuhan. Akulah dia, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Artinya Yesus berpesan jangan mengikuti orang-orang yang menyebut nama Yesus untuk melakukan mukjizat, menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Ini sangat jelas. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-4 tadi, antikristus sudah muncul pada waktu penulis Yohanes menulis itu ya. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus di sini bahwa waktunya sudah dekat. Artinya akan ada orang yang menuhankan Yesus, mengajarkan, melakukan penyembuhan dan mengadakan keajaiban itu atas nama Yesus. Makanya orang-orang semacam ini nanti akan diusir oleh Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius, biasa ayat ini sudah sering saya sebut ya, Matius 7 ayatnya ayat 21 sampai ayat 23 ya. Di sini dikatakan, kita lihat ayat 22, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita sinkronkan dengan Lukas 8 ayat 21 ayat 8 tadi, sangat klop sekali bahwa di sini ada orang-orang yang memakai nama Yesus untuk melakukan mukjizat, menyembuhkan orang dan untuk melakukan keajaiban. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu ya, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi inilah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus, karena inilah pengikut antikristus ya, melakukan mukjizat, mengadakan penyembuhan ya, bernubuat, semua di atas namakan Yesus. Nah, hal itu menurut Yesus adalah suatu kesesatan. Sesuai apa yang tertulis di dalam perikopnya ya. Hai hal pengajaran sesat. Di dalam ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Inilah nabi palsu. Ajaran nabi palsu adalah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, melakukan mukjizat atas nama Yesus dan sebagainya. Jadi antikristus sebenarnya bukan Islam kalau kita lihat berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Siapa antikristus? Antikristus adalah Kristen. Kenapa Kristen? Karena yang melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan, dapat bernubuat atas nama Yesus, itu adalah orang Kristen, bukan orang Islam. Nggak ada orang Islam menyebut Yesus untuk melakukan penyembuhan. Tidak ada orang Islam menyebut Yesus untuk melakukan keajaiban. Tidak ada orang Islam yang menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Yang ada demikian hanyalah Kristen. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.